Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hari ini kita sudah melupakan dikarenakan kesibukan kita sendiri dan mungkin negara sudah lupa karena sekarang lagi genting dalam rangka memperjuangkan COVID-19 supaya bisa cepat diselesaikan dan keluar dari negara yang kita cintai, yaitu negara Indonesia. Beliau adalah Muhammad Hatta yang dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 1902. Jadi kalau kita ingati hari ini beliau sudah masuk ke tahun yang ke-118 dari kelahiran beliau. Beliau lahir di waktu fajar sebelum masuk subuh dan beliau meninggal dalam buku ini ditulis pada tanggal 14 Maret 1980. Beliau di Bukit Tinggi mengaji kepada Syekh Muhammad Jamil dan beliau pindah ke Padang pada sekitar umur 10 tahun dikarenakan ada raja besar-besaran di Belanda dan banyak orang yang dibunuh, hingga beliau dengan keluarganya pindah ke Padang dan di sana beliau mengaji kepada Haji Muhammad Jambak. Beliau sangat sederhana, jujur, adil dan religius. Kereligiusannya dikarenakan beliau menurut Nurholis Majid dalam buku ini beliau masih keturunan dari Sufi. Nama Atta tersebut diambil dari seorang guru Sufi yang terkenal, yaitu Syekh Abdul Karim bin Athaillah Asyakandari, pengarang kitab Al-Hikam yang terkenal dan populer di pesantren. Kereligiusannya dibuktikan bahwa beliau pernah mengatakan bahwa agama Islam adalah mutlak bagi dirinya dan dia tidak menyukai dan tidak setuju dengan pemahaman komunis, sehingga beliau marah terhadap D.N. Aidit dikarenakan D.N. Aidit mengikuti paham komunis atau kekirian. Beliau belajar ke Batavia pada tahun 2019 dan beliau menetap di rumah pamannya atau bertemu dengan pamannya di sana, yaitu Ma'ete Ayub. Ma'ete Ayub adalah saudagar kaya di sana, sehingga beliau di sana ditanggung dari biaya belajar, buku dan semacamnya. Pada tahun 1921 sebelum Muhammad Hatta pergi ke Belanda, Ma'ete Ayub dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar hutang dan beliau menjenguk Ma'ete Ayub di penjara dan Ma'ete Ayub tetap memberikan semangat dan meminta kepada Muhammad Hatta untuk tidak mengurungkan dan tetap harus pergi ke Belanda untuk belajar. Di sana beliau memperjuangkan kemerdekaan dengan tulisan-tulisannya, sehingga beliau pernah, kalau tidak salah, pernah ditangkap dan beliau menulis pledoi dalam rangka bentuk perlawanan lah. Judulnya yaitu Indonesia Peach atau Indonesia Merdeka. Dokumen tersebut disertakan dengan dokumen Bung Karno, yaitu Indonesia Merdeka, Indonesia Menggugat. Beliau termasuk pejuang yang terlambat dalam menikah, yaitu beliau sudah beranjak umur 45 tahun sehingga Bung Karno melamar Rahmi
putra dari temannya itu Abdurrahim, di mana Rahmi waktu itu masih berumur 19 tahun. Mereka menikah pada tanggal 18 November 1945 dan dikaruniai anak 3 yang semuanya perempuan, yaitu anak sulung Mutia Farida Suwasono. Kalau tidak salah beliau pernah menjadi menteri di era SBY. Beliau Profesor Dr. Mutia Farida Suwasono. Mutia diambil dari neneknya dari pihak ibu yang masih ada keturunan Aceh, dan Farida diambil dari nama istri raja di Mesir, yaitu Raja Abdul Farouk kalau tidak salah. Beliau sangat dihormati dan sangat disegani baik ataupun lawan, baik di negara Indonesia maupun di negara lain. Beliau adalah bapak proklamasi dan proklamator, yang mana Soekarno tidak mau membacakan teks proklamatornya sebelum Muhammad Hatta datang, karena dalam buku ini sejarahnya Muhammad Hatta terlambat, sehingga Soekarno tetap bergegas untuk menunggu beliau sampai beliau datang. Yang saya harapkan dari para pemuda dan generasi di negara ini untuk mengikuti langkah-langkah Bung Hatta. Beliau sangat inspiratif dalam belajar atau dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saking sukanya belajar, beliau pada tahun 1932 membawa 11 peti dari Belanda ke Batavia. Namun kedekatan dan persatuannya yang sampai disebut Dwi Tunggal pecah pada tahun 1956. Beliau pecah disebabkan sudah tidak cocok lagi atau tidak sepaham dengan Bung Karno, yang mana Bung Karno melakukan atau bertindak secara otoriter dengan demokrasi terpimpinnya, sehingga beliau terus mengkritik Bung Karno di saat beliau sudah tidak menjabat sebagai wakil presiden. Beliau adalah wakil presiden pertama di Indonesia. Semoga banyak penerus dari generasi bangsa ini seperti beliau yang mengkritik membangun, dan semangat perjuangannya untuk kemajuan, untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Untuk almarhum Muhammad Hatta yang tercinta dan dihormati, ada hadiniyah wa kulitin sholihah. Al-Fatihah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.